ada namanya ghazul fikri, Pak ya. Perang pemikiran. Jadi saya ingin ngajak dengan pikiran ini kita menjadi sadar. Ya. Kita menjadi sadar bahwa ada ikatan yang salah masih mengikat kita umat Islam pada hari ini. Para pendiri bangsa yang lurus, Pak ya, karena ada juga yang error, Pak ya. Ya, tapi yang lurus ketika itu mendominasi, itu yang bagusnya. Yang lurus ketika itu mendominasi. Buktinya apa? Ya, terciptakan kesepakatan yang kita sudah ketahui bersama kan? Piagam Jakarta, itu kan kesepakatan, Pak. Kesepakatan itu bukan hasil tanda tangan satu orang, bukan. Kesepakatan itu hasil musyawarah. Tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta lahir kan? Apa isinya? Isinya sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pasal kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal ketiga, persatuan Indonesia. Pasal 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baru yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan kesepakatan, Pak ya. Kesepakatan. Itu bukan hasil satu orang, Pak. Bukan hasil seorang, tapi kesepakatannya luar biasa, Pak. Dari situ kita tahu arah ikatan yang ingin mereka terapkan untuk Muslim di masa yang akan datang. Para ulama menginginkan kita terikat dengan syariat Islam. Dulu terikat dengan aturan Belanda, dulu terikat dengan aturan Jepang. Para ulama di awal-awal kemerdekaan itu ingin mengikat kita dengan syariat Islam. Masya Allah nggak, Pak? Merubah apa? Merubah arah ikatan. Dulu terikat dengan aturan Jepang, dulu terikat dengan aturan Belanda, menjadi terikat dengan syariat Islam. Merubah arah ketundukan, merubah arah ikatan. Masya Allah. Jadi pada dasarnya pendiri bangsa itu tidak ingin membuat kita menjadi manusia-manusia yang bebas. Tidak, karena pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah menjadi manusia yang bebas. Akan senantiasa terikat. Akan senantiasa terikat. Yang ada apa? Hanya perubahan arah ikatan. Subhanallah nggak, Pak? Ya. Lalu kenapa hari ini kita nggak terikat dengan aturan Allah, Pak? Padahal pendiri bangsa menginginkan kita terikat dengan aturan Allah. Kenapa, Pak? Mana ini pejuang kemerdekaan ini? Kenapa, Pak? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah yang hadir di sini harus beda, Pak. Harus beda. Harus menjadi apa, Pak? Harus menjadi orang-orang yang meneruskan. Meneruskan apa? Cita-cita pendiri bangsa. Cita-cita yang sudah disepakati oleh mereka. Ya. Yang itu bahkan di hari kemerdekaan, Pak. Di hari kemerdekaan itu masih berlaku, Pak. Di hari kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Piagam Jakarta yang 5 sila kita sebutkan tadi. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan seterusnya 5 sila yang kita sebutkan tadi. Itu pada tanggal 17 masih berlaku, Pak. Masih berlaku. Baru tanggal 18-nya kemudian diamandemen. Bisa nggak diamandemen lagi? Bisa. Cuma kita nggak mau berjuang, Pak. Mana pejuang-pejuang, Pak? Apa perlu datang negara lain untuk merubahnya, Pak? Kan Belanda pergi gara-gara Jepang. Jepang pergi gara-gara Sekutu. Apa perlu yang lain, Pak, untuk merubah kita? Apa perlu Cina? Jangan, Pak, jangan. Jangan pula sejarah nanti gara-gara datang Cina, maka semua orang Islam jadi sepakat menerapkan syariat Islam. Berarti apa? Sebabnya Cina. Jangan, Pak, jangan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siap menjadi penerus perjuangan pahlawan, Pak? Masya Allah. Dan memang kita harus melanjutkan, Pak. Kita harus melanjutkan. Ya, cuma pertanyaannya apa yang kulanjutkan, kan gitu kan? Sekarang coba lihat pemerintah siapa dulu itu? Apa di akhir-akhir ya, apalagi pada saat ingin kampanye untuk kedua kali, apa katanya? Apa? Lanjutkan, gitu kan? Nah, habis itu sekarang juga muncul nih, saya lihat spanduk di beberapa tempat. Kemarin ada di Pasar Minggu gitu ya, ada wajah seseorang gitu. Habis itu di bawahnya ada kalimat apa? Lanjutkan. Nah, semua orang ingin melanjutkan, Pak. Semua orang ingin melanjutkan. Nah, bapak-bapak yang hadir pada hari ini ingin lanjutin yang mana, Pak? Ini pertanyaan, Pak. Pertanyaan untuk kita manusia-manusia merdeka, Pak. Manusia-manusia merdeka yang mau terikat dengan Allah. Kita mau lanjutin yang mana ini, Pak? Masya Allah, masih ada ini pejuang kemerdekaan ini, Pak. Sama, mereka ingin lanjutkan keinginan mereka. Kita sebenarnya harus melanjutkan. Harus melanjutkan, Pak. Walaupun berat, lanjutkan. Berat di jalan yang benar itu lebih selamat daripada ringan di jalan yang salah. Karena semua kita akan mati, Pak. Kalau mati di jalan yang salah, rugi nggak? Tapi kalau mati di jalan yang benar, Pak, Masya Allah. Mati di jalan yang benar, syahid di jalan Allah. Makanya Rasulullah dulu kan pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, ada orang yang berperang, berjuang karena apa? Karena daerahnya, karena kesukuannya. Ada yang berjuang karena keberaniannya. Ada. Yang mana di antara mereka yang di jalan Allah, ya Rasulullah? Yang mana di antara mereka yang dianggap sebagai orang yang berjuang di jalan Allah? Yang mana, ya Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah, Pak? Siapa yang bisa jawab, Pak? Siapa yang di jalan Allah itu, Pak? Mana jawabannya, Pak? Umat Nabi Muhammad harus tahu ini. Ya, yang mana yang di jalan Allah, Pak? Yang ingin berjuang untuk wilayahnya, yang berjuang untuk sukunya, yang berjuang karena keberaniannya. Yang mana yang di jalan Allah, Pak? Masya Allah. Kata Rasulullah, man qatala li'i'la'i kalimatillahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Ini Muslim harus tahu, Pak. Barang siapa yang berjuang, bahkan disebutkan dengan kalimat man qatala. Kalau perang karena Allah. Kalau berjuang karena Allah. Untuk apa? Li'i'la'i kalimatillahi al-ulya, untuk meninggikan kalimat Allah yang paling tinggi. Maka dialah yang di jalan Allah, Pak. Dialah yang di jalan Allah. Yang lain itu di jalan mana, Pak? Kan banyak jalan sekarang ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang yang melanjutkan, Pak ya.